Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai. Berjumpa kembali dengan Bu Rindu di pelajaran IPA. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pelajaran IPA tema 1 subtema 2 minggu ini kita akan membahas bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi. Yuk kita cari tahu tentang salah satu organ panca indera kita. Okay, student, before we start our lessons, let's begin with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran IPA di pekan kedua ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, kalian dapat memahami proses mendengar bunyi. Yang ketiga, kalian dapat memahami 3 macam jenis frekuensi bunyi. Ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang keempat, siswa dapat memahami gangguan pada telinga dan cara-cara merawat telinga. Tujuan pembelajaran yang ke-1 dan kedua, Ibu sampaikan di pertemuan pertama pekan ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat di pertemuan kedua IPA pekan ini. Apakah itu telinga? Dan tahukah kamu apakah fungsi telinga? Telinga merupakan salah satu panca indera yang kita miliki. Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran. Ternyata, selain untuk mendengar, telinga merupakan alat keseimbangan tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian telinga. Yang terlihat dari luar hanya bagian daun telinga dan lubang telinga. Tapi ternyata di dalamnya bagian telinga sangat kompleks dan memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting. Bagian telinga secara umum terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Dan yang ketiga ada telinga bagian dalam. Masing-masing bagian telinga luar, tengah, dan dalam memiliki bagian-bagian lagi yang lebih rinci yang akan Bu Rindu jelaskan di slide berikutnya. Telinga bagian luar. Organ pada telinga luar yang pertama adalah daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Dan yang kedua adalah lubang telinga, berfungsi meneruskan gelombang bunyi ke telinga tengah. Dan yang ketiga adalah liang atau saluran telinga. Pada bagian ini terdapat juga rambut-rambut halus untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya adalah organ pada telinga tengah. Terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga ini seperti selaput tipis yang dapat bergetar ketika menerima gelombang bunyi. Karena sangat tipis, kalian harus berhati-hati ya. Gendang telinga ini dapat sobek jika terkena benda tajam. Nah, kalian harus berhati-hati ketika mengorek telinga. Selanjutnya adalah tulang-tulang pendengaran. Fungsinya adalah meneruskan bunyi ke koklea atau rumah siput. Tulang-tulang pendengaran ada 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tapi kalau kalian sulit menghafal namanya tidak apa-apa, cukup tuliskan saja 3 tulang pendengaran. Selanjutnya, bagian terakhir di telinga tengah ada saluran eustasius. Unik ya namanya. Saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung. Selain itu, fungsinya menyamakan tekanan udara di luar dan di dalam telinga. Organ bagian telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput. Kenapa namanya rumah siput? Karena memang bentuknya seperti rumah siput. Organ ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya adalah 3 saluran setengah lingkaran.
berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya adalah saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak, dan otak akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, inilah gambar bagian-bagian telinga beserta fungsinya secara keseluruhan. Kita review lagi yuk, mulai dari telinga luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang atau saluran telinga. Telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, serta saluran eustasius. Serta bagian dalam yang terdiri dari koklea, 3 saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Sekarang, tahukah kamu bagaimana proses kita dapat mendengar bunyi? Bagaimana alur getaran bunyi ketika masuk ke telinga kita? Proses mendengar bunyi adalah sebagai berikut. Bunyi yang berasal dari lingkungan akan ditangkap oleh daun telinga untuk diteruskan ke lubang telinga. Nah, bunyi yang ditangkap tadi akan merambat di liang telinga menuju ke gendang telinga. Bunyi yang berada di gendang telinga menyebabkan selaput gendang telinga tersebut bergetar. Gendang telinga yang bergetar kemudian akan mengirimkan getaran tersebut ke 3 tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi dan mengirimkannya ke telinga dalam atau rumah siput. Nah, pada rumah siput ini terdapat cairan. Kemudian cairan tersebut bergetar dan mengaktifkan ujung-ujung saraf pendengaran, dan bunyi nanti akan diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa sinyal bunyi ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan bunyi agar dapat kita pahami, sehingga kita dapat tahu ini bunyi suara ibu, atau suara gitar, atau suara kicau burung, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, demikianlah proses telinga kita dalam mendengar bunyi. Nah, anak-anakku, sekarang kalian tahu bahwa proses mendengar bunyi melalui serangkaian alur proses yang melibatkan berbagai organ pada telinga kita. Salah satu saja organ bagian telinga kita rusak, maka kita tidak akan dapat mendengar dengan baik. Alhamdulillah ya, kita jadi semakin tahu tentang cara kerja telinga kita. Dan semoga membuat kalian semakin mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat sehat dan kelengkapan organ tubuh kita yang semua bagiannya dapat berjalan dan berfungsi dengan normal. Baiklah, setelah kalian menerima penjelasan Bu Rindu hari ini, Ibu akan melakukan konfirmasi dengan memberikan tugas menggambar telinga beserta bagian-bagiannya di kertas HVS. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu posting tugasnya di Google Classroom. Baiklah anak-anakku semua yang Ibu sayangi, demikianlah pembelajaran IPA hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari 3 macam frekuensi bunyi, gangguan dan penyakit pada telinga, serta cara-cara merawat organ telinga. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.